أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kesempatan yang berharga sekali, yakni dapat bertemu dengan bulan yang penuh rahmah, penuh maghfirah, dan penuh limpahan karunia dari Allah Tabaraka wa taala berupa dilipatkannya segala amal kebaikan yang dilakukan oleh setiap hamba. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, ya, sangat istimewa. Allah istimewakan dibanding bulan-bulan yang lainnya karena beberapa hal, ya. Di antaranya adalah karena Nabi SAW pun diutus di bulan yang mulia ini. Kemudian turunnya Al-Amin Jibril membawa wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ini juga di bulan yang penuh berkah ini. Dan Allah taala telah berderma, ya, bermurah, ya, maha murah kepada seluruh hambanya dengan menurunkan kitab, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, ya. Kemudian juga Allah Tabaraka wa taala mengutus para rasul demi mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang dengan risalah yang dibawa oleh para rasul tersebut, ya. Kemudian Allah Tabaraka wa taala melimpahkan rahmatnya di bulan ini, limpahan rahmah, kemudian maghfirah, kemudian juga al-'itqu minan nar, dan manusia banyak dikeluarkan dari neraka. Lantas siapa sosok yang patut untuk dicontoh dalam hal kedermawan ini? Adalah tentunya tidak lain sosok yang paripurna, yaitu uswah hasanah kita, qudwah thayyibah kita, yakni Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Beliaulah yang banyak memberi, beliaulah teladan dalam hal kedermawanan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu artinya memiliki sifat yang melekat pada dirinya, yaitu suka memberi, suka berderma, memberikan apa yang dia miliki demi membahagiakan, membantu yang susah ataupun yang membutuhkan. Dan beliau alaihi assalatu wassalam ketika masuk bulan Ramadan, maka judnya atau karamnya atau kedermawanannya ini meningkat, ya, meningkat dengan drastis, ya, sebagaimana dijelaskan bahwasanya kedermawan beliau ini dalam hadis lebih cepat ataupun lebih deras daripada ar-rih al-mursalah, angin yang berhembus. Ini menandakan bahwasanya Nabi SAW meningkatkan kedermawanannya di bulan Ramadan yang mulia ini. Tak cukup itu saja, Nabi SAW tidak hanya memberikan sebatas harta ataupun hal-hal yang menyangkut keduniaan kepada orang-orang yang membutuhkannya, yang memintanya. Nabi SAW memberikan segala sesuatu yang
beliau miliki, materi dan non materi, ya. Beliau mendermakan ilmunya, beliau mendermakan jiwanya, raganya, pikirannya, bahkan kepayahannya, beratnya menanggung beban umatnya. Nabi SAW berikan seluruhnya kepada umat ini tanpa menyisakan suatu apapun, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwasanya ketika Nabi SAW awal menerima wahyu dari Jibril alaihissalam, beliau merasa berat, ya, artinya gelisah dengan beratnya ayat, dengan beratnya tugas yang dibebankan pada beliau di waktu itu masih sendiri atau baru ditemani oleh istrinya. Nah ketika itu, ketika Khadijah melihat sang suami tercinta, yakni Nabi SAW dalam keadaan bergetar, kemudian dalam keadaan berat dalam memikul beban yang begitu berarti ini, beliau menyemangatinya bahwasanya, wallahi, kata Khadijah radhiyallahu taala anha, la yukhzikallahu abada. Jadi Allah tabaraka wa taala tidak akan menghinakanmu. Allah dengan ini akan mengangkatmu. Innaka latasilu ar-rahim. Bahwa sungguhnya engkau ini dari dulu biasa menyambung rahim. Kemudian juga wa tuqri ad-dhaif, biasa menjamu tamu. Artinya ketika seorang yang biasa menjamu tamu, berarti orang tersebut memiliki sifat karam, memiliki sifat dermawan, ya, pemurah. Kemudian wa tahmilu al-kal, menganggung beban. Wa taksibu al-ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq, memberikan bantuan kepada yang berhak. Nah, kedermawan ini sudah menjadi darah yang mengalir pada jiwa beliau alaihi assalatu wassalam, yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau. Beliaulah manusia yang paling sempurna keimanannya, yang paling yakin dengan jaza, balasan Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat. Beliau tidak pernah menahan harta sedikit pun. Dikisahkan bahwasanya dalam Sahih Muslim, masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sekalipun Rasulullah SAW diminta satu permintaan alal Islam syai'an illa a'tahu, ya, ketika dalam konteks Islam maksudnya tidak pernah diminta kecuali Nabi memberikannya, dan bahkan memberikan sesuatu yang di luar ekspektasi. Artinya diminta sesuatu yang ini malah memberikan yang jauh lebih besar atau lebih berharga daripada yang diminta, ya. Faja'ahu rajulun, datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi assalatu wassalam. Fa'atahu ghanaman. Seorang tersebut meminta sesuatu. Nah, apa yang diberikan Nabi SAW padahal sesuatu yang sederhana, tetapi Nabi SAW memberikan ghanaman baina jabalain, kawanan kambing yang berada di antara dua gunung atau dua bukit. Faraja'a ila qaumihi, setelah diberikan kawanan kambing yang banyak tersebut, orang tersebut pulang ke kaumnya, ke kabilahnya. Faqala ya qaum. Maka orang tersebut berseru kepada kaumnya, ya qaum, hai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian, fa inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an, memberikan sesuatu yang tidak terkira. Subhanallah. La yakhsha al-faqah, tidak sedikit pun khawatir kekurangan, atau tidak khawatir terhadap kefakiran yang akan menimpa dirinya. Subhanallah. Nah, dalam hal ini kita sebagai umat Nabi SAW patut untuk meneladani beliau, ya, sebagai uswah kita, nata'assa, sebagai kedua kita, naqtadi bihi alaihi assalatu wassalam. Ada beberapa efek positif, ya, tentunya bagi hamba yang berupaya untuk meningkatkan kedermawannya. Ada beberapa efek positif sebenarnya yang baik, ya, yang jika seorang hamba meningkatkan kedermawanannya di bulan Ramadan ini dalam rangka at-ta'assi, menapatilasi jejak Nabi SAW. Sebab terutama di zaman sekarang ini ketika bahan pokok naik, ya, harga-harga mulai melonjak, ini rasa jiwa kita yang memiliki ananiyah, yang memiliki bukhul, kebakhilan, di sisi lainnya kita pasti akan merasa
berat untuk mengeluarkan 1 rupiah, 2 rupiah untuk membantu orang lain atau bersedekah dan sebagainya kalau kita menuruti hawa nafsu. Tetapi ternyata janji Allah Tabaraka wa Ta'ala serta efek baiknya ini banyak sekali. Di antaranya adalah pertama, ketika kita meningkatkan kedermawanan kita di bulan Ramadan ini terdapat unsur apa? Ta'abbud, ya. Jelas bahwa seorang muslim mabda'nya atau dasarnya adalah ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hal meningkatkan kedermawanan pada dirinya. Nah, ta'abbud dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang terbesit di benak kita bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Dermawan atau Maha Pemurah adalah ismun min asma'illah. Salah satu dari asma Allah yaitu Al-Karim. Al-Karim itu adalah Maha Karam, Maha Pemurah, Maha memberi segala sesuatu tanpa pamrih. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Al-Karim, zat yang Maha Pemurah ataupun Maha Dermawan. Bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah berderma, sudah Maha Pemurah, ya, bagi seluruh hambanya. Di antaranya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kemurahan dengan mensyariatkan saum sebagai tahdzib, sebagai pelajaran linufusil ibad, untuk jiwa-jiwa manusia. Bukankah disyariatkan saum ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa? Ini adalah kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bayangkan kalau tidak ada saum, orang kaya tidak akan merasakan pahit getirnya rasa haus dan dahaga. Di saum semua orang akan merasakan bagaimana dahaga, bagaimana lapar itu dirasakan. Nah, kemudian yang kedua adalah Allah telah memberikan jud atau kemurahannya dengan menurunkan Al-Quranul Karim sebagai penjelas dan sekaligus petunjuk bagi seluruh manusia. Dan ini jelas bahwa tanpa Al-Quran seseorang akan tersesat. Dengan Al-Quran manusia akan terarah hidupnya, akan memasuki surga jika mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah telah memberikan kemurahan dengan membukakan pintu-pintu surga. Wa futihat abwabul jinan. Di Ramadan ini Allah membukakan pintu-pintu surga. Dan sebaliknya, wa ughliqat atau ghuliqat abwabu an-niran. Pintu-pintu neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala tutup. Berarti ini adalah kemurahan Allah yang diberikan kepada seluruh hambanya. Kemudian Allah telah memberikan kemurahan dengan memberikan pahala kepada hamba, yaitu pahala saum dengan balasan yang tidak ternilai, karena semuanya sudah ada nasnya. Salat berapa kali lipat, kemudian zakat lipat gandanya ada. Tetapi saum ini kata Allah bagaimana? As-siyamu li, dan saum ini adalah milikku, ya, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya yang tidak terhingga. Nah, kemudian fawaid ataupun efek positif yang selanjutnya adalah dari meningkatkan kedermawanan adalah dilipatkannya pahala karena kedermawanan disebabkan karena keistimewaan waktu. Jadi Ramadan ini istimewanya karena waktu, syahrnya, bulannya, ya, yang menjadikan istimewa Ramadan adalah bulannya, ya. Jadi kenapa bulan Ramadan diistimewakan? Karena Allah telah mengistimewakan waktu bulan ini. Nah, sebagaimana beberapa ibadah misalnya diistimewakan karena makan, karena tempat, ya, seperti masjid, misalnya Masjid Nabawi, salatu fi masjidi hadza khairun min alfi salat. Salat di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada 1000 kali salat. Kemudian juga ada ibadah-ibadah tertentu diistimewakan berlipat ganda pahalanya ketika dilakukan karena syarafu az-zaman, karena waktunya, ya, seperti misalnya Ramadan, ya, Ramadan ibadah semuanya dilipat gandakan. Umrah di bulan Ramadan ini tidak seperti umrah di bulan biasa, bulan Syawal ataupun bulan Rajab, Sya'ban dan sebagainya. Bulan Ramadan adalah ta'dilu hajjah, ya, ma'i, seperti halnya seorang berhaji denganku. Kemudian juga keistimewaan karena amil, karena orangnya, personalnya Allah telah istimewakan, sebagaimana halnya istri-istri Nabi SAW. Allah Tabaraka wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi istri-istri Nabi ketika taat. Kemudian juga umat ini dilipat gandakan pahalanya dibandingkan umat-umat sebelumnya. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya adalah dengan berderma
ya, dengan melakukan juhud atau menambah kedermawanan, berarti telah membantu kesulitan orang-orang yang kekurangan, ya. Nah, wa fil judi i'anatun lis-shaimina wal qa'imina ala ta'atillah. Jadi dengan kita berderma di bulan Ramadan adalah sekaligus kita sadar atau tidak sadar, berarti kita telah membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berkesusahan, terutama orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu saum. Nah, sebagaimana yang dijelaskan, ya, oleh Zaid bin Khalid, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, man fattara sha'ima, barang siapa yang memberikan iftar, memberikan makanan untuk buka saum, kana lahu mithlu ajrihi, ya, bagi orang yang memberikan bantuan, ya, atau derma berupa paket iftar tersebut, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan pahala seperti pahala orang yang saum tersebut. Dia double pahala. Bayangkan kalau dia memberikan bantuan lebih dari 1.000 orang atau lebih, berarti subhanallah memiliki kesempatan banyak sekali untuk meraup pahala daripada iftar tersebut. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Seperti halnya puasa yang dia lakukan, orang yang diberikan bantuan iftar tersebut, karena orang tersebut apalagi, ya, dalam rangka meneladani Nabi alaihi assalatu wassalam. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah seorang yang saum jika berbuat baik atau berderma kepada saudaranya yang lain, dia berada di level orang yang telah mampu meninggalkan syahwatnya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana misalnya dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin. Jadi makanan yang tidak sekedar makanan, bukan makanan sisa atau yang dia sebenarnya tidak memakannya, tetapi makanan yang disukai, yang biasa dia makan, berikan itu kepada orang lain. Nah, yatim dan juga para tawanan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Bahwa kami ini memberikan bantuan makanan, memberikan paket iftar misalnya, ini benar-benar liwajhillah, untuk wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, la nuridu minkum jazaan wala syukura, tidak butuh imbalan dari manusia dan juga terima kasih. Nah, Allahu Akbar. Kemudian yang kelima selanjutnya adalah menggabungkan antara saum, ya, dan berderma, jud dan saum. Ini merupakan faktor yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan sebuah hadis dari Ali radhiyallahu ta'ala dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna fil jannati ghurafan, sungguhnya di surga ini ada sebuah ruangan, tura dhuhuruha min butuniha, ya, ada kamar-kamar yang dapat dilihat luarnya dari dalamnya, ya, wa butunuha min dhuhuriha, dan dalamnya dari luarnya. Faqama a'rabiyun, ada seorang badui yang bertanya pada Nabi, faqal liman hiya ya Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, kamar tadi untuk siapa ya wahai Rasulullah SAW? Qal, maka Nabi menjawab, liman tabal kalam, bagi ucapannya ini baik, ya, wa at'amat ta'am, atau bagi orang yang memberikan orang lain makan, ya, wa adamas siyam, dan senantiasa melakukan ibadah saum, wa shalla lillahi, dan salat untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, wan nasu niyam, ketika manusia dalam keadaan tidur, ya. Jadi ghuraf ataupun kamar-kamar di surga ini bagi orang yang suka berderma makanan termasuk bulan Ramadan, dan juga bagi orang-orang yang saum di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, ada beberapa manifestasi kedermawanan di bulan Ramadan ini menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebelumnya kita telah bahas bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajwadun nas, ya, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Manusia yang sebelum Ramadan pun sudah dinobatkan orang yang paling dermawan. Bayangkan, ketika ada Ramadan, maka kedermawanannya meningkat drastis, ya, presentasinya. Bayangkan. Nah,
hina yalqahu Jibril, ketika Jibril bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkan Al-Qur'an, memerajah Al-Qur'anul Karim. Naam. Dan beliau di situ disematkan sebagai ajwad, seorang yang lebih cepat, lebih dermawan, lebih deras lagi kedermawanannya, sedekahnya dan badilnya untuk orang, membantu manusia yang lain yang memiliki kebutuhan, minar rih al-mursalah, daripada sekedar angin yang berhembus. Nah, al-jud ini ada beberapa macam ya. Yang paling umum adalah secara umum al-jud bil ibadah, ya, berderma, ya, memberikan sesuatu yang maksimal, itu adalah dalam ibadah, al-jud bil ibadah. Jadi karena Ramadan ini adalah musim ibadah, musim taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Nabi SAW memberikan seluruh kemampuannya, seluruh apa yang dia miliki dari tenaga dan upaya untuk didermakan dalam hal beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam qiyamul lail, dalam baca Al-Quranul Karim, kemudian membantu orang-orang yang lemah, ya. Ini subhanallah, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, umrah, ya. Ini semua ibadah-ibadah ini ditingkatkan. Jiwa kita dihabiskan untuk ibadah ini, dikonsentrasikan untuk ibadah, ya, di bulan Ramadan ini. Ya, inilah yang dimaksud dengan al-jud bil ibadah, artinya memaksimalkan diri untuk berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan, semaksimal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ada lagi yang selanjutnya adalah al-jud bil mali was sadaqah, yaitu dermawan, ya, dengan memaksimalkan sedekah dengan harta ataupun dengan materi. Sebenarnya ini masuk ke pembahasan daripada al-jud bil ibadah, dermawan dengan ibadah, akan tetapi ini lebih khusus lagi, ya, karena kata para ulama, sedekah atau mal atau harta ini yadkhulu tahtal jud bil ibadah, masuk ke kategori kedermawanan dalam beribadah. Akan tetapi pembahasannya secara rinci ini juga baik, ya, karena dia memiliki kekhususan ataupun nas tersendiri, sebagaimana Nabi SAW dikatakan yang tadi telah disebutkan, ajwadun nas. Nabi SAW di bulan Ramadan adalah manusia yang paling jud, yang paling dermawan. Naam, kariman mi'ta'an, orang yang dermawan, yang suka memberi. Nah, sebagaimana tadi yang dijelaskan ketika seseorang meminta kepada Nabi sesuatu yang biasa, kemudian Nabi SAW memberikan kawanan kambing yang banyak sekali. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan qard pada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang Allah terima sebagai pinjaman, Allah kembalikan dengan berlipat ganda pahalanya. Dan ini sudah dipraktekkan oleh para sahabat, ya, oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in secara amali, secara praktek. Nah, bahwasanya Nabi SAW pernah bertanya kepada mereka, kepada para sahabat, ya, sesekali, bahwa Nabi pernah bertanya, mal ataupun harta apa yang kalian suka atau manusia paling cintai, ya? Apakah itu harta yang di tangannya atau harta yang dari yang akan mewarisinya, ya, dari bapaknya ataupun dari siapa? Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada mereka bahwasanya manusia ini tidak mempunyai apa-apa, ya, tidak mempunyai apa-apa ketika tidak mau bersedekah, tidak mau berderma. Artinya harta yang akan dia warisi atau harta yang sedang dia pegang ini tidak akan bermanfaat, tidak akan menolongnya di akhirat. Nah, sebagaimana Nabi SAW bahwasanya ma min yaumin, tidak ada satu hari pun, yusbihul ibad, seorang hamba dalam keadaan di pagi hari, illa malakan yanzilan, kecuali ada dua malaikat yang senantiasa turun. Kemudian fayaqulu ahaduhuma, berkata salah satu malaikat itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Jadi berdoa terus, mendoakan orang-orang yang berinfak, yang bersedekah, berderma. Ya Allah, berikanlah bagi orang yang berinfak ini di pagi hari munfiqan khalafa, balasan, ganti dari harta
yang dia keluarkan tersebut. Karena dalam hadis dikatakan ma naqassa malun min sadaqah. Artinya harta yang kita keluarkan, yang kita dapatkan dari jerih payah kita sampai kita berkeringat, itu jangan sampai takut bahwa itu tidak akan bermanfaat. Kata Nabi, ma naqassa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta sedekah kita. Allah akan ganti, dan bahkan para malaikat senantiasa meminta kepada Allah untuk mengganti harta yang telah diinfakkan tersebut. Nah, wa yaqul akhar, sebaliknya, malaikat yang lain, Allah berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah atau anugerahkan atau jadikanlah orang yang mumsik itu pelit, tidak mau mengeluarkan infak, tidak mau mengeluarkan sedekah, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau berderma kepada orang-orang yang membutuhkan, talafa, kerusakan, kehancuran dari hartanya tersebut. Tidak berkah, mungkin banyak, tetapi tidak ada berkahnya, dan suatu saat akan hancur dengan kematiannya atau kebangkrutannya. Nah, di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak ada nasib sedikit pun tempat dari harta-harta tersebut, bahkan menjadi pemberat siksanya kalau tidak mau berderma dari sekarang. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di antara contoh atau jenis kedermawanan yang berbentuk harta yang jelas ya berkaitan dengan Ramadan, dan ini sebagai penutup adalah taftirus shaimin, memberikan paket atau bantuan iftar ya, berupa idul ta'jil ataupun makan berat bagi orang-orang yang berbuka saumnya. Nabi SAW bersabda, man fattara shaiman, barang siapa yang berikan makanan iftar kepada orang yang saim, siapa saja, kana lahu mithlu ajrihi, dia akan mendapatkan pahala orang yang diberi iftar tersebut. Bagi dia satu, atau pahala bagi dari orang yang diberikan iftar pun dia mendapatkan pahala yang tidak kurang. Annahu la yanqusu min ajri shaim syai', tidak berkurang dari pahala. Bagaimana kalau orang yang diberikan oleh kita bantuan iftar tersebut orang yang ikhlas, mukhlis, talibul ilmi, dai ilallah, atau orang yang takwa di hadapan Allah Azza wa Jalla, justru pasti kita akan mendapatkan sesuai dengan keseriusan orang tersebut dalam ibadah, dalam hal ibadah saum. Allah Ta'ala a'lamu, sallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري